Jadi Mas kalau mau jadi konsultan, Anda harus tahu bahwa kampanye berbasis religi, kampanye berbasis Dharma guna, Pulusia. kampanye berbasis negara itu akan kalah oleh Dharma kampanye Pulusia. berbasis Dharma Pulusia. Itu yang menyebabkan dan menjelaskan kenapa korupsi tidak menurun, indeksnya tidak menurun, yang ditangkap tidak menurun, lembaga-lembaga hukum tidak tegak, karena ontologinya itu Dharma Pulusia. Kalau Salim Said mengatakan Tuhanku tidak ditakuti, Iya. gara-gara Takut Dharma nggak punya Pulusia uang. itu. Racikan Berita. Jumpa lagi bersama saya dan Prof. Yudi Haryono. Ya, kami bertemu lagi dengan tema yang berbeda. Kepada penonton setia saya, ya kawan TV One, Racikan Berita dan Saya Bersatu. Hari ini kami temanya tidak ke Undang-Undang 45 yang asli, yang seperti kami bahas beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini kami membahas tentang kampanye-kampanye yang biasa dijual-jual, dijanji-janjikan oleh para kandidat gubernur. Oke. Ya kan? Sedangkan untuk kampanye-kampanye yang masuk akal itu hanya berapa kota besar penduduknya menerima, selebihnya kan belum tentu ya Prof ya. Ya. Itu. Nah, pertanyaan saya gini Prof, 2017 kan sempat itu geger itu kan masalah kampanye agama, ya kan, sudah itu kampanye masalah rasis, kampanye masalah itu laku nggak di 2024 ini? Kita pakai teori dulu ya. Di Indonesia itu rakyat secara teoretik terbagi menjadi 3. 1, dharma agama, orang berbuat karena perintah agama. Yang kedua, dharma negara, orang bekerja karena perintah negara. Yang ketiga, orang bekerja karena dharma guna, karena kegunaan. Kalau kita flashback pemilu Pilpres kemarin, 01 itu ada dalam posisi dharma religia, dharma agama, seakan-akan dia menjadi bagian dari pergerakan agama. 02 itu dharma guna. Jadi apa sih yang membuat bahagia rakyat? Saya berikan, bukan karena perintah agama, bukan karena perintah negara, tapi karena rakyat sepertinya butuh makan, kita kasih makan. Butuh bahagia, kita bahagia. 03 itu dharma negara. Pak Harto dulu menyederhanakan juga begitu. Dharma religia diwakili oleh P3, dharma negara diwakili oleh PDIP, dharma guna diwakili oleh Golkar. Golkar itu kan kerja. Nah, itu mengidap di semua level masyarakat kita, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Maka konsultan politik biasanya akan mendesain orang itu di kecenderungan ceruk yang mana. Kalau dia santri, maka dia ditaruh dalam konstelasi dharma religia. Kampanyenya pakai agama, haram halal, Islami atau tidak, tergantung agamanya apa. Tapi kalau calon itu tentara, polisi atau PNS biasanya ditaruh di dharma guna. Kalau dia ideologis, pencinta Pancasila, pencinta wong cilik, PDIP itu ya, yang kesannya merah, kesan kiri, itu biasanya ditaruh di bingkai dharma negara. Tapi Mas, sesungguhnya event itu secara teoretik dibolehkan dan banyak juga yang menggunakan itu lalu menang. Sebenarnya kalau kita belajar politik mutakhir, itu hanya bumbu, pinggiran. Sebab dibalik itu yang paling besar dharma pulusia. Dharma Pulusia. Ya. Jadi beyond 3 dharma itu, yang hari ini berkuasa adalah orang bekerja karena duit. Jadi yang menang itu yang punya duit. Pemilu kemarin yang menang siapa? Yang punya duit. Ya 01 punya duit, 03 punya duit, tapi jumlah duit 01 ditambah 03 saja belum ada separohnya 02, kira-kira gitu. Dulu juga begitu. Dan duitnya Pak Jokowi itu lebih banyak dari duitnya Pak Prabowo ketika itu, 2 periode 2 kali makanya. Jadi
ada Dharma Pulusia. Makanya kalau pertanyaan apakah masih efektif campaign berbasis agama, berbasis guna, berbasis negara, berguna tetapi hanya pinggiran, hanya covering, bukan substansinya. Sehebat apapun Anda mendesain kampanye berbasis religi ya, kalau nggak punya uang nggak akan ada yang milih. Kan tim suksesnya Pak Ganjar kemarin luar biasa mendesain dirinya sebagai representasi negarawan, representasi ahli hukum wapresnya. Yang 12 nggak seberapa. Ya. Di 01 juga begitu, para ilmuwan, profesor banyak sekali di belakangnya pasangan 01. Tapi karena nggak ada duitnya ya segitu. Karena nggak ada Dharma Pulusia. Jadi sebenarnya yang menang itu adalah kelompok Dharma Dharma. Pulusia. Itu sekte terbesar hari ini Pak, yang berubah dalam konstelasi perubahan konstitusi lama menjadi konstitusi baru. Konstitusi lama itu ketuhanan yang maha esa. Konstitusi baru itu keuangan yang maha kuasa. Itu Dharma Pulusia. Jadi Mas kalau mau jadi konsultan, Anda harus tahu bahwa kampanye berbasis religi, kampanye berbasis guna, kampanye berbasis negara itu akan kalah oleh Dharma kampanye Pulusia. berbasis Dharma Pulusia. Artinya jangan pinter-pinter bener lah. Iya Kalau lah. ada Dharma Pulusia. Betul. Dalam kayak itu. Ya. Lalu- Jadi penuhi dulu fulusnya, baru ditaruh di kelompok mana gitu. Kalau nggak ada lebih baik jangan. Kecuali lagi-lagi kita kembali ke konstitusi yang asli di mana tidak ada itu sekte Dharma Pulusia. Karena dia dipilih berdasarkan dari utusan golong-golongan. Bukan hanya itu, rekam jejak Pak. Rekam jejak juga. Iya, nggak mungkin lah orang nggak punya prestasi bisa jadi elit nasional saat itu. Sekarang saja nggak perlu orang prestasi, yang penting punya duit, maka 3 dharma yang lain bisa dilewati. Jadi sebenarnya Dharma Pulusia ini tidak penting yang namanya Undang-Undang Dasar 45 asli. Semua menjadi tidak penting. tidak penting gara-gara undang-undang palsu itu. Iya. Itu yang menyebabkan dan menjelaskan kenapa korupsi tidak menurun. Indeksnya tidak menurun, yang ditangkap tidak menurun, lembaga-lembaga hukum tidak tegak, karena ontologinya itu Dharma Pulusia. Orang mencari duit haram halal itu sudah biasa. Orang tidak lagi bertanya apakah uang ini haram atau tidak. Even dia tahu bahwa duit itu dari mencuri, duit itu dari korupsi, duit itu dari judi, duit itu dari ilegal. Enggak. Karena uang itu nanti melewati Dharma Religio, Dharma negara maupun Dharma negara. Iya. Kalau Salim Said mengatakan Tuhanku tidak ditakuti. Iya. Gara-gara Takut Dharma nggak punya Pulusia uang. itu. Ini ada Dharma Pulusia. Ini judulnya bagus nih. Profesor dia mengatakan Dharma Pulusia. Ada yang keempat, apa itu Dharma Pongrekun. Nah ya ini Dharma Pongrekun itu salah satu calon gubernur dengan bakal calon gubernur yang sudah melalui proses verifikasi dukungan. Iya, tapi baru masih bakal karena kan nanti faktual verifikasinya apakah terjadi atau tidak. Kalau terjadi dia menjadi calon. Kalau Dharma itu dia kampanyenya itu lebih ke masalah keselamatan. Ya itu ide dan dia basisnya adalah Dharma negara kan, keselamatan warga negara, keselamatan kesehatan, anti penjajahan, itu Dharma negara dan dia dari polisi makanya tahu teori Dharma negara itu. Yang lain belum ketahuan ini. Nah kunnya itu mewakili Dharma guna. Jadi sebenarnya sebagai calon ini komposisi yang menarik. Menjadi tidak menarik karena nanti yang menang yang Dharma Pulusia gitu loh. Kalau Komjen Purnawirawan Dharma itu mewakili negara, sedangkan Dr. Gun itu guna. Nah itu menarik tuh. Nah itu dia lebih mengangkat isu masalah kesehatan dan keselamatan tuh. Betul. Cuma kayaknya agak jadi kalau ngomong itu kalau sudah kembali ke masalah Dharma Pulusia Jadi berat deh. kecuali ada mukjizat kelompok-kelompok Dharma Pulusia mendekat atau itu soal lain. Mendekat ke Dharma Kun. Iya. Iya. Dan kalau ini prediksi Prof.
eh, untuk 2024 ini pilkada ini lebih berbobot atau enggak? Kalau ontologinya Dharma Volusia, kita tidak bisa lagi bicara bobot, bicaranya menang kalah. Jadi kan kita mengalami transformasi dari benar salah menjadi menang kalah. Benar salah berbasis pada negara dan agama, menang kalah berbasis pada uang, fulus. Nah, kalau bahasanya uang, diskursus pembobotan intelektual, spiritual itu tidak ada harganya. Jadi pasti tidak berbobot. Karena orang mencapai kekuasaan dengan uang, dia akan mengejar uang. Ya, faktanya pilpres terjadi kan? Iya. Karena Dharma Volusia. Iya kan? Belum dilantik, capek. komisaris itu sudah direbut. Pusat-pusat sumber-sumber keuangan haram direbut. Kan sebenarnya pertarungannya itu bukan menegakkan hukum dalam kasus timah, dalam kasus tambang yang ribut oleh Bahlul. Yang dibagi-bagikan. Iya, itu bukan soal penegakan hukum, bukan. Itu soal perebutan sumber daya keuangan karena keuangan yang maha kuasa. Sebab kalau penegakan hukum udah diselesaikan sejak 5 tahun yang lalu kan. Jadi itu pasti perebutan sumber daya keuangan yang maha kuasa. Betapa pentingnya kita kembali ke Undang-Undang 45 Ya, karena itu yang bisa menyelesaikan. Kan penjajahan itu, Mas, basisnya Dharma Volusia. Iya, Orang jauh dari Eropa, dari Spanyol, dari Portugis itu nyari uang. Memang dulu bentuknya rempah, bentuknya emas, bentuknya kayu, tapi dibalik itu kan mereka nyari uang. Setelah punya uang, jadi negara yang maju, berkuasa di seluruh dunia. Ingin kekuasaan mereka tetap sampai kiamat, mereka merampok dalam bentuk yang baru. Gitu, lewat sistem-sistem yang mereka ciptakan sehingga kita buta. Jadi sebenarnya di situ pertarungannya. Nah, yang bisa menghentikan kolonialisme berbasis ontologi Dharma Volusia itu konstitusi lama, konstitusi yang asli. Makanya tidak berkembang. Kan gini pikirannya. Dalam teori barat, oligarki menjadi sangat berkuasa karena basisnya partai politik. Maka para pendiri republik bertanya bagaimana cara menghentikan atau memperlambat atau mengurangi jatah partai politik yang dikendalikan oleh kaum kaya. Maka dihadirkan utusan golongan dan utusan daerah. Anda boleh kaya, silahkan berpolitik, tapi begitu Anda ingin menguasai daerah A, ada wakilnya, utusan daerah. Begitu akan mengakuisisi suku tertentu, ada wakilnya, utusan golongan. Sehingga tidak mudah. Hari ini tidak ada yang merepresentasikan daerah dan golongan. Sehingga orang kaya yang masuk lewat partai politik itu mudah sekali mengambil alih tambang, membuat tambang dan seterusnya. Jadi strategi para pendiri republik untuk mengontrol kuasa kapital dalam struktur politik itu dengan menghadirkan kaki kiri bernama utusan golongan, kaki kanan bernama utusan daerah. Nah, itu diamputasi oleh mereka yang sekolah di luar negeri karena tidak ada itu di sana. Di kita menjadi kaki tangan partai politik tunggal yang dikuasai oleh oligarki. Di ujung akhir masa jabatan masa nyawanya mau berakhir baru naik dan minta maaf. Ya karena nggak ngerti, masih mending minta maaf. Ini banyak orang tetap nggak ngerti, tetap tersesat. Banyak anggota-anggota DPR yang ikut dalam konstelasi setuju pada amandemen sampai sekarang nggak ngerti, masih mengatakan hasil konstitusi amandemen itu terbaik. Ya karena dia nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Amin Rais termasuk yang belajar itu. Kan kita ketemu bolak-balik, Prof, gini loh, dia manduk-manduk, oh iya ya. Jadi para pendiri republik itu cerdas, iya, mereka berpikir 1000 tahun ke depan untuk menghalangi dominasi satu kelas terhadap kelas yang lain. Kalau anda ini dulu waktu amandemen adalah memperlancar dominasi satu kelas terhadap kelas yang lain. Dulu mereka membentuk arsitektur politik dengan kebatinan, kalian itu dengan kebatilan. Kakeknya sadar dan minta maaf, yang lain belum, Pak. Jadi saya mengapresiasi itu ketobatan Pak Amin itu dasar. Sulit loh orang berkuasa dan pinter itu bertobat. Jadi apa gunanya kita melakukan perhelatan
pilkada apa itu, kalau Dharma Manusia itu lebih berkuasa. Ya karena menegaskan penguasa itu menjadi penguasa selamanya. Makanya harus dihentikan lewat konstitusi asli, sehingga nanti gubernur, bupati itu ditunjuk sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, yang pemerintah pusat itu tidak mungkin diisi oleh orang yang Dharma Volusia karena dipilih oleh orang-orang yang berbasis pada utusan golongan, utusan daerah yang pikirannya memang mengurangi dominasi kelas kapital terhadap yang lain. Artinya orang-orang yang menerima uang-uang sembako atau apa itu nggak salah dong ya? Nggak salah, karena mereka nggak ngerti, nggak sampai situ. Biarin aja, tidak apa-apa. Karena lagi-lagi konstitusi itu adalah desain elit. Di mana-mana konstitusi di seluruh negara di dunia itu konstitusi adalah desain kompromi dari elit. Cuman elit yang memang waktu itu menyadari apa yang disebut dengan national interest, kepentingan nasional. Sebab kalau nggak ada kepentingan nasional, mereka pasti nggak mau membuat konstitusi, ikut penjajah saja. Iya, ada saya lupa siapa yang ngomong ya, dia ngomong ini zaman dulu itu, saya nggak sebut namanya, lembaga survei ini dia bilang kalau dia hidup di zaman penjajahan, maka dia bilang bahwa penjajahan itu lebih oke daripada kemerdekaan. Saya nggak sebut namanya. Memang karena hidup dari situ. Itu salah satu bentuk feodalisme atau kolonialisme? Kolonialisme, kolonialisme bin feodalisme. Pemikiran itu Bang. Jadi pengkhianatannya dua, pada warisan para pendiri republik sama pada reformer seperti kita. Karena reformasinya kan bukan itu cita-citanya. Dan ini tidak akan habis, Bro. Habis kalau kembali ke konstitusi yang asli. Dan itu harus dikerjakan oleh presiden lewat dekret presiden. Yakin nggak bahwa Prabowo melakukan itu? Kan diskusinya bukan yakin tidak yakin, kita kerjakan. Kita harus kerjakan. Mau Prabowo, mau Gibran, mau Anda, mau saya harus kerjakan. Biar Tuhan nanti yang menentukan seberapa jauh kita bekerja. Kita kerjakan dengan cara apapun, karena itu at all cost adalah cara kita menghadirkan kebertuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, bergotong royongan, dan otomatis keadilan. Tanpa itu kita akan bekerja di balik 5 nilai itu. Kembali ke masalah Dharma Pulus itu. Iya. Jadi kalau mau lihat basic itu kita lihat teorinya dulu. Dharma religi, Dharma negara, dan Dharma guna. Ternyata yang lebih kuat adalah Dharma Pulus. Iya. Jadi dulu ada pemerintahan yang dibangun oleh orang bernama Gunadarma kan. Dalam riset-riset itu bukan nama orang, tapi nama sekte dari mereka yang berpikir bahwa konflik antara Dharma religi dan Dharma negara itu luar biasa. Maka harus ada Dharma guna. Lalu dibalik menjadi Gunadarma, tokoh besar. Sebenarnya dalam literatur itu namanya Dharma guna. Sudahlah, kita bekerja tidak harus menggunakan ayat suci, tidak harus menggunakan undang-undang, yang penting rakyat maunya apa. Karena dulu konfliknya besar. Makanya di kita laten. Nah, karena laten, tidak ada pikiran, lalu diterabas oleh asing lewat Dharma Volusia, gitu kira-kira. Harusnya Prabowo kemarin konsepnya benar dong. Iya. Dia melakukan Dharma guna. Benar, makanya menang. Lalu apa gua kasih makan gratis, ya lu sehat gini. Iya. Sekali lagi untuk pilkada DKI ini bagaimana? Yang menang Dharma Volusia nanti. Kayaknya judulnya itu aja deh. Dijamin 100% bahwa yang menang untuk pilkada DKI ini adalah Dharma Volusia. Menurut Profesor Yudi. Ya itu aja judulnya. Yang direkam nih ya. Baik. Jadi gini Bro, saya masih agak tertariknya begini. Dulu 2016 kami dari Forum RT RW itu ribut dengan Ahok gara-gara Ahok mengeluarkan pergub atau saya lupa itu pergub apa perda saya lupa tentang semua RT RW itu melakukan laporan melalui clue dulu. Setelah di belakang ini sempat saya berpikir kenapa? Salah satu contoh gini, petugas PPSU itu dipoto tuh, dikirim langsung nyampe. Nah
Ini maaf ya kawan-kawan dari Forum RTW, sepertinya hal itu dikarenakan kita kemarin masih yang tadi mungkin ada sifat ya masih feodalisme, masih sifat ada keterjajahan terbawa-bawa gitu. Itu kurang nambah ilmu gitu. Kita langsung ngamuk aja. Akibatnya Ahok dan tiba-tiba ada blessing, kasus lagi masalah dia Al-Maida di masa. Akan terjadi lagi nggak seperti itu? Pasti. 2024 ini. Pasti. Jadi salah satu kelebihan negara ini adalah tidak menyelesaikan masalah. Masalah kita paling utama dalam konteks kontestasi pilkada, pilkadus, pil RT, pil-pil yang lain adalah NIK, KTP. Dan KTP itu tidak pernah mau diselesaikan, karena kalau KTP diselesaikan, pemilu menjadi lebih transparan. Dan kalau sudah transparan, Dharma Filusia tidak bisa bekerja. Kalaulah bekerja dia terbatas. Jadi kemenangan seorang gubernur, kemenangan seorang bupati, kemenangan seorang wali kota, kemenangan seorang presiden itu banyak berbasis pada NIK. iya, KTP palsu yang dibeli lewat Dharma Filusia. Jadi kalau dicek itu nggak ada orangnya. Dan itu lebih dari 7 juta di Indonesia. Tidak pernah mau diselesaikan sejak zaman Bung Karno sampai Bung Joko Widodo. Apa penyebabnya? Karena orang Indonesia itu suka Dharma Filusia, bisa jualan itu, cari duit. Kalau itu diselesaikan, sekte Dharma Filusia itu menjadi susah bergerak, bisa ditipu oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia kan bisa menipu, dia terima duitnya, tapi dia nggak coblos calonnya. Artinya saya tidak menyebut masalah ucapan dari pakar hukum tata negara yang mengatakan bahwa Indonesia ini terbiasa, ya, pemerintah Indonesia ini terbiasa memelihara orang miskin dan orang bodoh. Benar, Pak? Ya. Itu benar, Pak? Iya. Karena itu perintah neoliberal, perintah kolonialisme baru kan itu. Dengan memelihara kaum miskin tidak ada kelas menengah. Kalau tidak ada kelas menengah tidak ada perlawanan yang masif. Pembiayaan terhadap perlawanan terhadap elit itu kan hanya bisa dilakukan oleh kelas menengah. Begitu kelas menengahnya kosong, perlawanan orang miskin ini paling sehari 2 hari. Lihat aja aksi-aksi itu. Sehari udah nggak ada yang bisa beli nasi bungkus pulang, dia nggak akan jatuh. Dia bisa jatuh kalau lama butuh kapital. Siapa yang bisa menyediakannya? Kan nggak mungkin elit dong. Elit itu mereka resiprokal bekerja sama. Jadi harus kelas menengahnya. Kelas menengah kita kosong. Ya, 98 dengan sekarang beda. Ya 98 kelas menengahnya masih banyak. Iya, beda. Jadi kami ada salah satu diskusi kecil gitu. Bicara kok 98 beda ya dengan sekarang. Yang tadi ini jawabannya beda. Jadi kan studi-studi barat, studi-studi kolonialisme itu adalah mempelajari apa penyebab lahir permusuhan terhadap elit. Ternyata aktor utamanya kelas menengah, sehingga perintahnya kepada penguasa habisi kelas menengah. Gitu loh. Kalau kamu mau langgeng habisi kelas menengah. Bagaimana caranya? Pelihara fakir miskin dan anak terlantar. Iya betul. Ya. Bagaimana caranya? Berarti tidak ada padat karya, berarti tidak ada program industrialisasi, yang ada subsidi sambil haircut gitu loh kira-kira. Elitnya itu dikasih biaya dengan tidak bayar pajak, rakyatnya dikasih bansos. Kelas menengah mati. Kelas menengah itu yang punya perusahaan, yang punya kampus, yang punya modal, habis nih, nggak dapat pekerjaan, habis. Dia turun menjadi low class sehingga dia tidak bisa lagi membiayai perjuangan. Itu yang sekarang ini terjadi seperti itu. Jadi Indonesia itu mengalami kehancuran kelas menengah sejak 2002 sampai sekarang. Itu yang menyebabkan Gini rasio kita itu melebar 0,4 hari ini. Kenapa? Karena kelas menengahnya tidak ada. Malah sekarang ada jargon namanya GKN ya, GKN. Sempat saya tanya kepada anak-anak remaja itu, apa GKN itu? GKN itu Om dia bilang ada gerakan generasi kurang normal. Kaget saya. Dan ternyata saya tanya, bukan di kampung saya. Hampir. Berarti demoralisasi itu udah terjadi dong. Ya karena moral itu siapa yang menegakkan? Kelas menengah, Pak. Moral itu tidak pernah berhubungan dengan elit. Orang di dunia itu jadi elit itu karena melanggar moral. Kan moral orang punya duit dia berbagi, maka dia tidak jadi elit. Karena dia tidak mau berbagi dia jadi elit. Iya. Kalau dia berbagi dia jadi orang miskin di bawah.
Nah sekarang kelas menengah bagaimana Ya terhadap kan nggak ada. udah dihilang sama sekali? Iya. Karena tidak ada, maka tidak ada yang menegakkan moral, tidak ada yang menegakkan etik. Karena yang menegakkan etik dan moral itu middle class. Percuma dong demo tiap hari. Bukan percuma, kita hanya bisa menjelaskan itu. Jadi yang bisa ya adalah mencari 1-2 orang elit yang ingin menabrak elit yang lain. Itu. Kalau kelas menengah udah habis. Mana ya? Bingung juga saya jadi nanya lagi. Kalau udah begini udah satu buku nih keluarnya. Terima kasih waktunya Prof ya. Sama. Semoga pemerintahan ke depan, Pak, terutama Pak Prabowo, karena dia sebagai presiden terpilih, betul-betul berani ngambil sikap untuk kembalikan oleh Panglima yang asli ini untuk kesejahteraan bangsa Indonesia nih, kemakmuran, kesetaraan hidup yang menarik, lalu bersatu lagi dalam satu kesatuan sebagai anak bangsa yang memiliki negara ini sendiri. Untuk itu mohon maaf apabila kami berdua menyampaikan sebuah pesan mungkin menyinggung perasaan dan mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan. Kami mohon berdua, ini adalah dalam hal kami ingin menggali sejauh apa proses bagaimana dalam pemilihan Pilgub di DKI Jakarta 2024 nanti. Untuk itu kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam. Racikan Berita.